di kita sama SKS di sana itu berbeda. Beda. Di sana itu SKS-nya 6, 4, Iya. 3. kuliah itu ya. Bahkan yang 2 nggak ada Nggak kayaknya ada ya, dua, Sof. itu nggak ada. Tapi ada satu yang unik Bu di sana. Kalau mereka anggota Hima atau BEM, mereka dilonggarkan sama dosennya. Misal nilainya kok jelek sih nilai tugasnya, ya udah dikasih tambahan nilai. Iya. Tapi itu mungkin juga privilege. terjadi kali ya di sini. Maksudnya gini, kalau misalnya dari sudut pandang kita sebagai dosen yang banyak mengenal mahasiswa, itu ketika melihat anaknya aktif, itu ketika dia misalnya nilainya agak turun, itu kita pasti ada naluri untuk wah sayang banget. Iya. Anak ini bisa nih di up nilainya karena dia tuh sebenarnya secara Mampu. soft skill dia bisa gitu kan. Iya. Dan itu secara subjektif itu mau nggak mau mempengaruhi penilaian kita, mau nggak, walaupun kita nggak secara sengaja melakukannya ya, tapi ya karena kita tahu bahwa dia aktif, kita yakin bahwa dia sebenarnya punya kemampuan di luar dia hanya mengerjakan soal gitu kan. Nah itu juga menjadi satu poin plus ya, bahwa kalau di mereka itu, ini kemarin juga sempat rame nih yang waktu ini ada berita kalau pramuka mau dihapuskan, Ya. tidak diwajibkan ya, Tidak diwajibkan. sebagai ekstrakurikuler. Ini juga aku kemarin tuh sempat baca story salah satu profesor di sana, Prof Bimo namanya. Prof Bimo Aryo Tejo itu di UPM juga, kalau nggak salah dia di Departemen Kimia ya beliau ya. Jadi beliau itu menyoroti ekstrakurikulernya, kalau di Indonesia kok kenapa kok ini kok orang-orang malah melonggarkan anak-anak ini untuk tidak ikut ekstrakurikuler. Padahal di sini, nah di sana dia ngomong tuh di UPM tuh banyak sekali ekstrakurikulernya, bahkan mungkin menyentuh angka ratusan ya Dan ekstrakurikulernya mereka tuh. itu ekstrakurikuler dimasukkan ke SKS. Nah kan itu kan luar iya, biasa ya, masuk artinya kan SKS. bebannya Bukan kan cuma SKP kuliah. ya? Bukan SKP, SKS. Itu mata kuliah apa namanya? Ekstrakurikuler gitu. Ada namanya tapi saya lupa. Waktu itu saya sempet kayak ngejek teman saya gitu, ngapain datang ekstra gitu. Iya ngejek gitu. Terus dia bilang, iya nggak tahu nih soalnya di sini masuk SKS gitu. Oh gitu ya. Dan udah. itu kan hampir mungkin di sana ya nggak ada mahasiswa yang cuman kuliah pulang ya kan? nggak ada. Nggak ada, pasti entah itu mungkin kesibukannya mungkin di kompetisi, mungkin kesibukannya tuh di ekstrakurikuler tadi, atau kesibukannya di tempat-tempat lain. Nggak mungkin mereka hanya yang benar-benar only kuliah gitu kan, kupu-kupu doang nggak ada kayaknya ya. Karena mereka punya tuntutan diusir dari asrama. Nah itu Karena juga SKP ya, tidak memenuhi. ini bebannya luar biasa ya teman-teman ya. Jangan mengeluh guys. Di sana tuh dengan kualitas yang seperti itu ya, tadi kita bilang bahwa UPM itu salah satu kampus terbaik di Asia. Selain beban kuliahnya memang sudah luar biasa gitu kan, tidak hanya project tapi bahkan juga kuliah sehari-harinya itu sudah berat. Tadi 6 bisa sampai 6 SKS atau mata kuliah, kemudian juga tetap ada ujian segala macam. Belum lagi mereka dituntut untuk harus ikut macam-macam kegiatan di luar kegiatan kuliah, karena mereka kalau nggak mencapai SKP tertentu mereka akan dikeluarkan dari asrama. Kan pressure luar biasa ya buat mereka, tapi mereka enjoy gak Sof? Jangan-jangan mereka tekanan batin Sof? Kamu ngeliatnya gimana Sof, mereka Sof? Ngelihatnya mereka enjoy aja sih. Karena Sudah terbiasa. Sudah culture-nya. Sudah culture-nya. Jadi ya teman-teman harus banyak bersyukur di sini ya. Dan harusnya sih udah nggak banyak sambat lagi ya, sambat sedikit-sedikit boleh lah ya gitu kan. Cuman percayalah bahwa setiap yang kita lakukan itu ada nilai positifnya untuk ada hikmahnya. Ada hikmahnya pasti. Bahkan tuh si profesor tadi tuh Sof bilang gini, kenapa kok diwajibkan di sini tetap harus ikut ekstrakurikuler walaupun beban kuliahnya sudah berat? Karena ketika mereka misalnya apply pekerjaan atau mereka apply beasiswa, itu justru yang lebih banyak dilihat tuh tidak hanya sekedar nilai akademiknya. Betul. Tapi nilai ekstra, nilai soft skill itu justru menjadi salah satu poin tertinggi yang akan diambil ketika mereka apply kuliah, kerjaan dan lain sebagainya gitu ya. Itu pelajaran buat kita semua yang menonton, sobat Kesmas semuanya. Semoga ini memberikan banyak Motivasi. Tadi belum selesai one day in my life-nya. Ya Allah, udah panjang kemana-mana ya. Jadi kan sampai sore tuh, habis sore pulang. Kalau macet sampai rumah jam 7 malam. Itu maghrib ya berarti ya. Di sana jam maghrib 7 malam. Awal-awal tuh
kok shock banget, baru pulang jam 7, ternyata baru maghrib. Baru maghrib. Baru Iya kan maghrib. subuhnya telat ya kan. Terus pas nyampe di apartemen Nyampe ya bersih-bersih, makan harus makan. Malamnya biasa review-review untuk mata kuliah besoknya. nah itu Karena habitnya begitu akhirnya materinya ya. sudah di-share juga ya. Iya, benar habit yang sepertinya harus dibawa sampai Di pas sini. kamu di sini juga harus Iya. tetap begitu ya Sof ya. Kalau dosennya share PPT nggak apa? Ya tapi kan maksudnya wahana untuk belajar itu kan banyak ya, apalagi RPS itu kan sudah di share sejak awal, jadi paling enggak tuh topik-topiknya bisa Komponen-komponennya. searching dulu gitu kan. Betul. Walaupun ya kita sebagai dosen juga harus aware ya sama hal-hal seperti itu. Betul. Berarti masak juga nggak Sof? Masak Bu, kalau tidak boncos. Itu ya kalau teman-teman di luar negeri itu selalu ya harus masak. Kalau nggak masak nggak ada ART, nggak ada yang Berarti maksudnya ada kalau beli- dapurnya ya? Ada dapur umum, tinggal cari ya rice cooker, kompor, teflon gitu-gitu. minjem tuh yang begitu-begitu. Pinjam. Kamu sering ke perpus nggak, Sof? Kepo saya Sering sama banget. perpustakaannya Universitas World Class itu kayak gimana sih? Bedanya apa sih? Perpustakaannya kayaknya segede kampus Unusa deh. Wow. Luar biasa. Dan itu dibagi jadi 2. Dan di Masih setiap ada 2 tuh. Iya, itu untuk perpustakaan utama. Sementara di setiap fakultas juga ada iya. Oh perpus, iya. dan itu Ruang juga baca ya. gede banget. Oh, 4 gede lantai. Per fakultas itu punya perpus yang 4 lantai isinya. Wow, kalau yang perpus utama berapa lantai, Sof? Perpus utama bahkan ada bawah tanah. Masya Allah. Perpus utama ada bawah tanah. Yang gedung sebelah itu isinya khusus buku aja. Untuk yang ruang satunya lagi itu, gedung satunya lagi itu isinya buat coworking. Oke. Buat ngerjain tugas, buat Iya. Itu macam ya. rame banget, bahkan banyak yang protes ini harus dibuka 24 jam. Penting banget kan coworking. Benar-benar. Itu bukanya sampai dari jam berapa? Jam berapa? Dari jam 7 sampai jam 10 Malam 10 ya? malam. Ih, luar Itu biasa rame loh. banget. Harusnya gitu nggak Berarti sih? pustakawannya juga bekerja sampai malam ya. Betul. Luar biasa. Pasti shift itu nggak mungkin. Tapi emang di luar negeri biasanya gitu kan ya bukannya ya? Iya, sangat bagus banget sih coworkingnya tuh, kayak wow. Bagus sekali melihat. Cozy banget ya. Jadi orang Iya, tuh betah di cozy. situ, tidur di situ kayaknya oke sih. Iya. Ya, sampai benar-benar belajar kayak sampai yang ketiduran ya. ada dapur bersama, jadi kalau mau bikin Pantry. mie, iya ada pantry-nya. Terus di bawah perpus tuh udah Jadi- banyak makanan. Jadi lebih fokus belajarnya atau malah Distract. gitu karena saking nyamannya udahlah di sini main-main game aja sambil nge-coach gitu kan. Kayaknya bakal gengsi sih Bu, karena Karena semuanya Yang belajar. lain belajar ya. belajar, masa kita di sini. Ya lingkungan ya. Ya, betul. Lingkungan tuh memang penting. Tapi kalau tadi kan weekend ya. Weekday, ya. Weekend Kalau ngapain? Kalau weekend itu jalan-jalan. Oh jalan-jalan. Waktu yang ditunggu-tunggu. Healing ya bunda. Sudah jalan kemana aja nih, Sol? Kemarin itu ke Port Dickson. Port Dickson sih. Labuhan. Emang namanya, nama kotanya Port Port Dickson. Dickson. Oh. Terus ke Malaka. Malaka. Udah. Sisanya belum sempat. Ya karena lebih fokus belajarnya. Iya. Ya walaupun sekali-kali healing oke lah Tapi ya. explore KL itu juga nggak habis-habis. Setiap minggu itu kita explore Kuala Lumpur, tapi nggak selesai-selesai. Banyak ternyata. yang Sempat ke bisa Putrajaya? Ya itu sudah fakultas saya itu Bu. Lurus 5 menit sudah Putrajaya. Putrajaya. Oh, oke. Menarik. Iya. Dekat dengan kantor Perdana Menteri. Main-main ke Putrajaya. Terus kalau kegiatan kemahasiswaannya gimana Sob di sana Sob? Kayak hima BEM-nya gitu Bu. Kurang lebih sih kegiatannya kayak kita gitu, tapi yang saya menarik itu dari cara mereka mengambil delegasi. Gimana Kalau kita tuh? tuh kan kayak susah banget, Iya. meskipun udah diwajibkan 10 delegasi dari setiap prodi, bla 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 bla. Iya. Itu Gimana, susah Bu? Bilang kemahasiswaan. Ibu kemahasiswaan? Tolong ya para Nah, ketua itu angkatan yang yang saya- melihat tontonan ini, tolong Ini diperhatikan nih curhat nanti ya. ceritanya Mbak Sofi ya gimana Sof? Itu yang saya ambil taktik dari panitianya itu. Setiap kan kepanitiaan ini minimal 20 lah, 20 anak. Dari setiap panitia itu satu anak ini wajib membawa 10 orang dan itu diwajibkan datang. Wow, luar biasa. Dan itu Sanksinya apa itu kalau misalkan tidak terpenuhi? malu Bu.
malu di sana itu sekali lagi habit iya itu benar-benar nih, harga diri kita di sana itu tinggi banget. Jadi kalau buat salah kesalahan sedikit malunya tuh benar-benar malu. Yang lain bawa 10 nih, saya nggak bawa 10, takutnya ya malu. Iya, benar. Tapi kira-kira ya Berhasil ternyata. berhasil ya, Berhasil. Yana? Soalnya gini, ada mungkin kekhawatiran ketika misalnya mekanismenya seperti itu nanti malah nggak ada yang mau jadi panitia. Repot nih. betul. Aduh, gitu gimana ya, Sof? Malah justru menghilang, Sof. Iya, Sof, gimana, Sof? Kira-kira, Sof? Kalau di sana itu mungkin kan kita mau nggak mau kan emang harus jadi panitia karena tadi tuntutan SKP itu. Jadi kalau kita sudah jadi panitia, iya benar. kita menunjuk teman. Nanti kalau teman yang jadi panitia, kita menunjuk dia. Jadi gantian gitu loh, Bu. Iya, Jadi jadi ada siklusnya. mungkin hampir semuanya Mutualisme. pernah merasakan menjadi panitia gitu kan. Benar. Jadi sebenarnya pemerataan itu juga penting ya. Iya, Makanya betul. di sini harusnya juga begitu. Nggak yang jadi panitia tuh itu aja. ya kan. Tolong ya teman-teman ya yang belum pernah jadi panitia, tolonglah. Ini sebenarnya nggak buat kita aja, tapi buat kalian sendiri sebenarnya. Itu semua akan ada manfaatnya pasti buat kalian. Terus kan ya Sofi juga pernah cerita soal ini. Sofi pernah tergabung dalam sebuah kepanitiaan tadi project. Iya. Terus ternyata Sofi itu yang skillnya itu sudah di Indonesia mungkin sudah dianggap sebagai sudah. salah satu one of the best gitu kan. Bisa menang lomba. Ternyata di sana ya, nggak ada dibuang. namanya. Nah gimana tuh? Iya, coba diceritain tuh, Sof. Kalau biasa kan mungkin saya di sini kan jadi si dekdok, kayak dokumentasi bla 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 bla, ngedit karena emang saya punya basic ngedit dan skill ngeditnya itu bisa sampai memenangkan lomba. Iya, betul. Otomatis pas di sana ada kayak kepanitiaan itu ya udah deh, saya takut kalau langsung jadi si acara. Saya jadi yang saya sesuai dengan kemampuan saya aja. Ya si dekdok itu tadi. Ternyata itu tidak semudah yang saya pikirkan karena mereka punya standar sendiri-sendiri. Entah itu dari watermarknya, harus UPM-nya itu harus gini. Terus nggak mau ada yang animasi, maunya kamu tuh pakai, nggak apa-apa kamu pakai Canva tapi jangan pakai yang animasi. Pokoknya harus elegan, minimalis, gini gitu desainnya. Sementara kalau di sini kan ya nggak apa-apa lah ada animasi dikit-dikit gitu. Okay. Dan Jadi, sempat waktu itu dan sempet kayak nggak diterima desainnya sama anak-anak, terus nggak diterima, terus akhirnya mereka kayak ya udah kamu nggak apa-apa nggak usah desain, terus tapi kayak saya nggak mau. itu kayak Solusinya, ya oh ya nggak Allah. apa-apa kamu nggak usah desain. Secara halus sih, tapi kayak job gitu. Ya seadanya mungkin, tapi di situ saya ngasih solusi. Oh iya, kayaknya di Malaysia ini nggak ada ya kalau live report gitu. Kalau di Indo tuh ada live report. Mau nggak kalau aku bikinin live report? Nanti pas hari H acara, live report ini tujuannya untuk template dari story-story kegiatan. Saya ajukan, nah itu alhamdulillah diterima. Kayak oh siapa nih yang buat pas acara gitu? Oh Sofi. Oh keren juga ya ternyata. Alhamdulillah. Ada budaya positif yang bisa dibawa ke Ya, sana. walaupun sempat mengalami penolakan ya itu biasalah ya. Bahkan Sofi sempat ceritakan waktu itu yang Sofi udah susah-susah ngerjain, ternyata tiba-tiba dihapus tanpa sepengetahuan Sofi kan. Bener. Luar biasa sih. Tapi Sofi mau bertahan dalam kondisi seperti itu tuh sudah ya ternyata secara mentalitasnya juga harusnya terbentuk ya setelah dari sana. Betul. Terus setelah kita tadi berbicara weekday gitu ya, Sof, kira-kira selama 1 semester nih Sofi sudah di sana, suka dukanya apa sih Sof selama menjalani ICT? Sukanya dulu apa dukanya? Iya, sukanya dulu deh. Enggak, dukanya dulu. Dukanya dulu. Dukanya gimana? Dukanya. Ya itu tadi kita harus ngikutin culture sana, yang dimana diskusi itu jarang karena mereka bukan demokrasi. Negaranya bukan negara demokrasi. Jadi voting gitu tuh nggak ada. Kalau misal mau ada buat ini ya udah ini nggak langsung ditunjuk, nggak ada yang kita otoriter ya. Iya benar, otoriter banget. Nah itu kita harus terbiasa. Kalau kepanitiaan sulit banget berarti ya? Iya, Nggak jadi ada diskusi. bahkan penunjukan panitia itu nggak ada, langsung kita ya udah yang ini yang Ketua ini. panitianya memang yang menunjuk. Dan tidak Dan ada nggak kesempatan bisa menolak. Nggak bisa, mau Wow. nggak mau. Ya, nggak di mau. blok SKP-nya kalau menolak. Repot. Terus Culture-nya, terus ya jauh dari orang tua sebenarnya biasa sih. udah biasa aja. Iya kan, udah Memang anak rantau. Anak rantau.
Tapi ya tadi mungkin culture shock, orang-orangnya individualis. Iya, sama budaya, mungkin dengan budaya ujian. Ya, budaya ujian, budaya akademik ya, budaya akademik yang ternyata sangat jauh berbeda. Apalagi Benar. ya kampus terbaik kan, Iya. kampus terbaik memang ya standar pasti berbeda. Itu duka-dukanya. Sukanya nggak nyangka aja sih punya teman internasional yang sampai jauh kayak Jerman, Jepang, Korea. Teman lintas negara ya. Itu punya semua jadinya. Luar biasa. Terus ya senang bisa sempat menjadi mahasiswa di salah satu universitas terbaik. Benar. Kan ada graduation juga nggak sih Sof, waktu itu kan? Iya, Graduation ada dari mobility. Terus dari sekian banyak hal yang kamu lewati selama di sana, kira-kira tantangan terbesar apa sih sebagai seorang siswa dari student mobility itu, dan gimana caranya kamu handle itu? tantangan terbesar itu hidup sendiri, yang kita itu meskipun ada sih warga Indonesia tapi kita nggak bisa sepenuhnya berharap dengan mereka kalau misal kita butuh bantuan. Saya di sini juga ngerantau. Meskipun sesama Indonesia. Iya, saya di sini juga ngerantau, tapi saya masih punya lah keluarga, misal kalau sakit bisa lah menghubungi. Ya. Tapi kalau di sana ya udah kita sendiri, semuanya dihandle sendiri, otomatis jangan sampai sakit, makan. Kalau udah ada tanda-tanda sakit minum vitamin, minum obat, bla 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 segalanya. Lebih menjaga diri akhirnya ya. Iya, karena kita mau berharap sama siapa selain sama diri sendiri. Luar biasa, ya memang itu bener sih. Tapi bener gak sih kalau di luar negeri itu nasionalisme kita tuh menjadi lebih Tinggi. kental, lebih tinggi. Apalagi Sofi mengalami pemilunya pas di sana. Iya. Oh iya betul. Pemilunya pas di sana gimana tuh? Jadinya kayak pemilunya nih, Bud. Oh bukan, Nasionalisme tentang itu. nasionalismenya. Kurang lama berarti. Ngalamin kurang jauh ya. Tapi kalau soal pemilu gimana? Kan waktu itu kan ada masa pemilu yang harus dilewati. Tapi Sofi join nggak tuh? Nyoblos nggak? Datang Rame juga itu kan? Iya, datang ke kedutaan Indonesianya, tetapi rame, banyak demo. Iya. Jadi saya yang awalnya Menyelamatkan berniat diri ya? nyoblos, takut sekali melihat demo-demo itu. Bertaruh nyawa ya. Kayak ya udah deh, saya mundur pelan-pelan. Iya. Waktu itu cukup heboh ya pemilu di sana. Tapi ya pengalaman lah ya buat diaspora yang sedang mengalami pesta demokrasi tapi di tempat lain gitu ya, di belahan dunia yang lain. Oke. Kalau dari Sofi merasakan ada perubahan tidak di diri Sofi? Sebelum Sofi berangkat ke Malaysia, kemudian di Malaysia 1 semester sampai balik lagi ke sini, ada sisi-sisi dari Sofi yang berbeda nggak? Before after ya. Before afternya betul. Atau ada mungkin satu kejadian yang membuat Sofi jadi berubah menjadi Sofi yang sekarang gitu Iya. waktu di sana. Entah mindset, entah Yang nggak sengaja mungkin yang sebelum berangkat ke sana mungkin Sofi nggak pernah melakukan itu, setelah di sana terbiasa, terus balik ke sini jadi Terbiasa. membawa habit itu, habit baik itu. Ada nggak? Sempet ya yang tadi itu jadi lebih mandiri, itu yang pertama otomatis. Terus jadi di sini pas balik lagi tuh kayak udah nggak mau harapin sama siapa lagi, ya udah kayak ya udah saya More sendiri. independent. Terus yang kedua itu sempet karena akademiknya mereka itu kalau dikasih tugas itu misal ya Bu, ada tugas waktu itu kamu tuh jelasin tentang penyakit ini. Kalau anak Indo nih, kalau anak Indonesia teman utamanya dikasih penyakit menular ya udah semuanya langsung DBD semua. Kalau di sana itu mindset mereka tuh kayak Beragam. saya mau ambil penyakit yang paling susah supaya nggak ada yang nyamain saya. Nah, iya. Gitu, jadi kayak oh ternyata yang susah itu lebih baik daripada yang mudah. Berani berbeda sih lebih Iya, tepatnya. karena wawasan yang didapetin juga kita bakal belajar lebih jauh. Banyak, betul. Benar. Itu itu yang saya simpen juga. Terus ya itu sih Bu, dua yang itu yang benar-benar saya tanam sampai sekarang. Semoga tetap akan bertahan ya, maksudnya dan bisa ditularkan juga ditularkan ke kepada teman-teman yang teman-temannya. lain. Artinya kan
semangat kemandirian, nggak apa-apa bergantung sama orang lain gitu kan. Ya bagaimanapun teman-teman sudah dewasa gitu kan, harusnya sudah bisa mengambil keputusan sendiri, bertindak di atas kakinya sendiri, ibaratnya begitu. Karena saya juga sebagai pembina kemahasiswaan tuh banyak itu ya Bu, ya banyak fenomena-fenomena yang agak kadang-kadang sedih juga saya sebagai pembina ini. Kalau mereka dikit-dikit bergantung sama orang, dikit-dikit orang tua, dikit-dikit keluarganya. Ya sebenarnya nggak salah juga, tapi ya harus bisa menempatkan diri gitu kan. Kalian sudah segede ini ya harusnya bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri gitu ya. Udah nggak bisa tuh 100% bergantung kepada orang lain. Jadi itu menjadi satu hal yang penting, termasuk juga tadi berpikir berbeda itu yang ya out of the box. saya rasa masih perlu ditumbuhkan ya di sini. Iya. Karena Artinya ini Bu, artinya di sana daya saingnya itu luar biasa. Iya. Persaingannya. Saingannya itu Mungkin di sini daya saingnya masih kurang gitu ya, Masih dibandingkan perlu dengan ditumbuhkan. masih perlu diapi-apikan lagi gitu ya. Harus banyak provokatornya ya supaya mereka bersemangat untuk berkompetisi dan mereka akan berkolaborasi. berpikir seperti itu ya karena persaingannya yang sangat ketat gitu Iya, ya. Makanya nggak mau DBD semua gitu ya. Kalau di sini malah menjadi berbeda tuh kayak merasa loh kok aku jangan beda deh nanti betul. salah. Betul. Sebenarnya nggak boleh ya teman-teman ya. Mindset. Berani berbeda itu baik gitu. Kalau teman-teman hanya menjadi kebanyakan orang, sama-sama aja sama orang-orang ya apa istimewanya kalian gitu kan. Betul. Padahal kalian tuh dilihat ya keistimewaannya apa, spesialnya apa. Misalnya semua dapat IPK di atas 3,5. Kalau di Kesmas gampang banget itu dapat IPK 3,5 insya Allah ya. Kalau kuliahmu bener gitu insya Allah gampang dapat 3,5 itu. Tapi ya masa cuma dapat itu kuliah 4 tahun ya kan harus ada keistimewaan lain, hal yang spesial yang lain yang harus kalian juga dapatkan gitu selama kuliah gitu. Betul sekali. Terus Sof, rencananya nih kamu ke depannya setelah sudah mengikuti ICT mau ngapain lagi? Ada target nggak Sof? Future goals. targetnya sebenarnya MSIB. Iya. Pengen Takutnya merasakan nih ya setelah nanti akademik pengennya profesional gitu. utangnya tambah banyak, utang SKS. Kan MSIB, oh ya Bisa teman-teman dikonversi mungkin sebenarnya. belum tahu ya MSIB itu magang MBKM gitu ya, jadi bisa dikonversi. Studi independen bersertifikat. Betul. Iya. Iya. Dia ada studi independen bersertifikat dan itu saingannya juga lagi-lagi Se-Indonesia. Tetapi Dan bisa dikonversi, jadi harusnya nggak ngutang Sof. nggak mungkin utang sih Sof, karena kan kita juga pengen mahasiswa kita lulus tepat waktu ya. iya, tapi banyak yang tidak relevan dengan kesehatan karena yang mendominan itu ke teknologi dan sosial media. Oh berarti sudah ada instansi yang dibidik nih. Sudah. Oh makanya sudah tahu. Sebentar, Sofi ini kan K3 ya? Iya. Iya kan? Maksudnya nanti instansi yang dibidik MSIB-nya itu tadi di-mention teknologi. Teknologi yang ada hubungannya dengan K3 atau kayak mana nih? Enggak, ada beberapa yang dia itu membutuhkan mahasiswa K3 dan job desk yang dilakukan di sana itu juga terkait dengan K3, kayak K3. pembuatan JSA bla 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 gitu. Tapi harusnya kalau seperti itu bisa dikonversi. Ya nggak sih? Iya. Dikonversi. Kalau kamu mau ya. Tapi ada rencana nggak misalnya nanti saya suatu hari pengen S2 di luar negeri gitu? Itu pengen Iya, itu kan banget tadi sih. MSIB ini untuk dekat ya. masih dalam waktu dekat. Kalau untuk setelah lulusnya pengen sertifikasi Sertifikasi apa? AK3 umum. Ketiga karena anak AK3 tiga. umum. Terus bekerja 1 tahun 2 tahun. Kalau udah cukup bekalnya untuk S2, mau lanjut S2, kalau dapat beasiswa S2 di luar negeri alhamdulillah, tapi insya Allah akan dikejar. Iya harus dong. Mengejar yang kemarin aja bisa, masa mengejar nanti S2 ke luar negeri sangat bisa harusnya ya. Iya. Oke. Kalau gitu sekarang coba kasih ini Sof, semacam testimoni kali ya. Program-program seperti ini kira-kira recommended nggak sih untuk diikuti ya? Dan kenapa? Kemudian kamu juga mungkin bisa ngasih alternatif nih ke sobat Kesmas di rumah yang lagi nonton. Kalau mereka misalnya juga pengen punya kesempatan untuk ke luar negeri, kira-kira program-program seperti apa sih yang bisa diambil? Betul. Kalau dari saya ya, program ke luar negeri ini sangat recommended banget karena ya itu tadi kita bisa punya teman lintas negara, terus kita juga bisa
belajar di kampus-kampus terbaik di dunia, meskipun kita dari universitas yang di Indonesia, maksudnya kita tidak termasuk ke ranking-ranking besar gitu, tapi karena kita ikut program ini kita jadi tahu rasanya jadi mahasiswa di universitas ternama itu gimana. Kena exposure. Iya. Iya. Terus kita jadi wawasannya itu jadi luas banget, dan mindsetnya itu benar-benar terbuka banget dengan kehidupan ke depannya. Jadi lewat pengalaman yang sangat menguntungkan ini, yang bahkan kita juga bisa sambil jalan-jalan, kita nggak usah yang belajar tiap hari, kita bisa dapat banyak banget manfaat. Nah, di luar perkuliahan pun banyak hal yang bisa kita pelajari kan. Benar. Survival mode-nya juga kan berbeda pasti kalau di negeri orang ya. Terus apa Untuk yang programnya bisa itu dicoba? yang pertama ya ada ISMA, yang kedua itu ada ICT dan AIMS. AIMS itu tapi untuk beberapa kampus ternama aja. Ada YESALI, Ayo Wes, ya. ada YESALI. Terus kalau mau mandiri ya setiap universitas ternama itu buka program untuk mobility. Ya. Jadi kita bisa rajin-rajin aja. Misal kita pengen nih di Harvard, ya udah tinggal buka aja Harvard, nanti ada Iya, nggak banyak program kesempatan ya mobility. sebenarnya. Iya, Maksudnya pasti ada. nggak cuman ini loh, maksudnya nggak cuman mereka itu membuka kesempatan untuk mereka nggak lihat ini dari kampus mana, enggak kan. Iya. Iya. Justru mereka yang di luar negeri itu bukan melihat kamu dari mana, tapi kamu nih bisa apa sih. Nah itu kan lebih kayak begitu. Nah sebenarnya teman-teman tuh bisa. Kemarin itu ada beberapa mahasiswa juga seniornya Sofi ya, yang itu kayak ngambil course di Harvard tapi online gitu kan. Itu kan nggak masalah, oke aja gitu, dan itu bisa paling tidak membuka cakrawala insight dan wawasan mereka tentang dunia ini gitu kan. Terus apa lagi Sof kira-kira? Itu kan tadi ada beberapa program misalnya IISMA, terus ICT itu kan yang memang dikonversi, terus Iya, betul. dia nggak bisa sebentar, dia harus lama, Satu semester. paling tidak 1 semester gitu kan. Mungkin juga ada program-program lain yang mau dicoba sama teman-teman sobat Kesmas di rumah yang nggak mau lama-lama deh, mau nyoba-nyoba dulu gitu misalnya. Nah apa? Kalau yang 2 minggu itu namanya mobility 2 weeks namanya. Itu tuh ada dari volunteering, jenisnya ada yang volunteering, ada yang ke kampus mereka aja untuk belajar, untuk tahu segalanya. Ya, ya, Tapi kalau untuk nama spesifiknya itu macam-macam Beda-beda sih ya, sebenarnya, tergantung dari kampusnya. Tapi kalau kita mau mencari tuh Kalau banyak mencari kesempatan pasti, ya, banyak kesempatan. Kalau volunteering kemarin juga masuk, kita ada buku nih yang kayaknya bulan depan ya, dia lolos volunteering ke luar negeri juga, dan memang itu hanya tadi seminggu 2 minggu. Cuman kan paling tidak untuk kalian yang misalnya nih belum berani untuk 1 semester Satu banget semester. di luar negeri gitu misalnya, ya coba dulu lah yang Ya. program-program seminggu 2 minggu. Kalau kalian merasa itu cocok gitu dan kalian bisa survive, tuh bisa nanti mencoba program-program yang lain. Tapi apa kira-kira yang perlu disiapkan, Sof? Yang pertama ya CV, CV dalam bahasa Inggris. Ya. Terus jangan lupa CV itu di proofread, di review dengan dosen pembimbing. Ya. Terus TOEFL itu minimal 500. Tergantung Iya, universitasnya. tergantung universitas. Tapi kalau Tapi keluar benchmark 500 itu lah udah gitu minimal kalau sudah. keluar, ya kan? Mungkin kalau punya Duolingo, itu minimal 100. Duolingo kan Itu- bisa latihan sendiri kan Iya, sebenarnya kan? Duolingo itu bisa Teman-teman, tolong Tapi kalian Duolingo itu Duolingo. diakui juga. diakui di Sama- negara-negara Asia, Australia, Eropa enggak. Oke. IISMA kan juga bisa pakai Duolingo Isma ya. bisa pakai Duolingo. Untuk negara tujuan Untuk tertentu negara, mungkin ya. Pokoknya Asia, Amerika, Australia, Eropa itu enggak termasuk. Mungkin mereka lebih IELTS sekali. Ya. Iya, IELTS. Sertifikat bahasa juga penting teman-teman. CV Iya. CV itu bukan soal membuatnya ya, bukan. Iya. CV itu mengumpulkan pengalaman maksudnya teman-teman. Iya, betul. Kalau membuatnya semalam bisa gitu kan. Tapi penulis apa yang ada di dalam CV itu yang teman-teman butuh pengalaman real, dan itu nggak bisa dalam semalam kalian buat. Harus gitu dikumpulkan. Makanya sebenarnya selama perkuliahan gitu ya, sobat Kesmas dimanapun kalian berada, cari pengalaman sebanyak-banyaknya gitu ya Bu Atik ya. Jangan mau jadi kupu-kupu kayak tadi ya. Bener, masa 4 tahun kuliah dapat ijazah doang, ya kan? Kan harus ada yang lain gitu yang bisa teman. Kalau dapat ijazah, ya jutaan orang setiap tahun tuh lulus dengan dapat ijazah. Betul. Terus apa bedanya dengan kalian, dan apa yang bisa membuat kualitas hidup kalian lebih baik gitu ya, yang Ya. yang bisa mengantarkan kalian ke masa depan yang lebih baik gitu kan.
terakhir kali ya buku nih ya. Udah panjang banget. Panjang banget, tapi Luar seru biasa, sih. Seru, nggak kerasa ya kita Iya. udah mungkin udah hampir sejam kali ya kita. Lebih kayaknya. kayaknya. Nggak tahu nih nanti jadi berapa part nih nanti. Jadi terakhir mungkin Sofi bisa ngasih pesan gitu ya untuk netizen, sobat radar Kesmas di rumah atau sobat Kesmas di rumah, apa yang harus dilakukan, yang harus diperbaiki berkaca dari pengalaman Sofi nih selama survive gitu di luar negeri. Apa yang kira-kira harus mereka lakukan gitu supaya mereka tuh bisa menghadapi dunia yang keras ini gitu ya. Gimana tuh? Dunia yang tidak adil. Tidak Ya, selamanya kita hidupnya semua adil. kita semua tahu kalau untuk mencapai sebuah prestasi itu pasti susah, meskipun cuma menang lomba aja susah, apalagi untuk yang keluar-keluar seperti ini. Tapi ingat satu hal, kalau susah itu mengantarkan kita kepada kebaikan. Jadi setelah kita susah pasti banyak hal baik yang kita dapetin. Jadi jangan takut dengan satu kesusahan, karena setelah itu pasti akan banyak kebaikan yang kita dapat. Kebaikannya insya Allah akan lebih banyak lagi. Gak sebanding lah kesulitan. Kalau sudah dapat kebaikannya kayaknya kita melihat ke belakang tuh ternyata bisa ya. Ternyata tidak sulit ya. Ternyata pasti bisa dilalui. Bisa kok. Kalau buku ini refleksi perjalanan, kan buku ini ngikutin banget kan dari awal mulai nyariin kampusnya yang cocok apa gitu. Buku ini apa kira-kira yang harusnya dimiliki nih oleh teman-teman supaya nggak gampang nyerah, mereka menjadi lebih tangguh gitu, gimana kira-kira? Mungkin jangan suka mengeluh kali ya. Ya sekali-kali boleh lah, Boleh, mengeluh itu boleh banget. Saya dan Bu Ati pun pasti dalam keseharian Ya, itu akan mengeluh. Tapi ya dijalanin gitu teman-teman ya. Jangan mengeluh terus ya sudah ditinggal kerjaannya, berhenti. Tapi mengeluh itu sambil mencari solusi, sambil kita berpikir apa nih kira-kira yang bisa kita kedepankan, apa yang bisa kita tingkatkan. Sama nggak cuma mahasiswa gitu yang harus meningkatkan prestasinya, dosen pun akan berpikir gitu ya, metodenya apa nih kalau ngajar, materinya apa biar menarik dan seterusnya. Jadi terus menerus sebenarnya siapapun di dunia ini tuh pasti apa ya istilahnya terus menerus belajar gitu dalam proses selama kehidupannya. Jadi don't worry, you are not alone. Nah, ya meskipun ya Allah gitu ya, Ya, tiap ya hari Allah, tapi ya tetap dikerjain dan tetap harus optimis. Betul. Bahwa semua pasti ada jalan keluarnya, jadi jangan khawatir. Jadi ini yang sangat penting untuk terutama teman-teman sobat Kesmas di rumah yang kebanyakan mungkin yang nonton ini adalah Gen Z, buku nih generasi strawberry yang mulus banget gitu ya, kalau dilihat mengkilap gitu kan, tapi ternyata jangan-jangan dalamnya nih rapuh. Nah itu teman-teman harus lebih tangguh, lebih resilient, karena ini Sultan Syahrir tuh pernah ngomong kalau hidup yang tidak diperjuangkan itu tidak akan pernah dimenangkan. Jadi kalau kalian nggak pernah merasa berjuang ya gimana Apa mau yang menang? akan didapatkan? Ya gitu. Jadi teman-teman harus dari sekarang harus menjadikan setiap step dalam hidup itu sebagai bagian dari perjalanan yang harus dilewati, dan teman-teman harus membuktikan bahwa bisa kok keluar dari zona nyaman. Iya. Dan keluar dari zona nyaman itu akan membuat teman-teman berkembang. Iya. Jadi jangan takut untuk keluar dari zona nyaman dan membuat lompatan-lompatan untuk hidup yang lebih baik. Jadi itu teman-teman, hari ini wah banyak sekali yang kita obrolin. Ternyata seru banget ngobrol sama Sofi sama buku nih hari ini. Semoga nanti ke depannya podcast-podcastnya Radar Kesmas juga akan seseru ini ya buku nih. Iya. Terima kasih banyak Sofi sudah menyempatkan waktu hari ini. juga. Dan Mungkin nanti di lain kali Sofi habis ngikutin MSIB mungkin Waduh, ya. diundang Setelah lagi. berhasil Bisa diundang jadi. lagi nih. Bener banget. Gantian Jadi dong yang lain. ya kalau nggak Sof, teman-teman dimotivasi juga Sof, biar yang lain juga ayo kita berprestasi bersama-sama gitu kan. Makasih juga buku nih sudah menemani saya hari ini yang sudah melawan segala kesungkan-sungkanannya ya. Ini adalah first time experience kita teman-teman meng-host podcast. Jadi mohon maaf ya kalau misalnya ada yang kurang-kurang. Dan tadi seperti yang sudah kita spill di awal bahwa nanti akan ada giveaway untuk teman-teman yang caranya gini. Jadi teman-teman silahkan menonton dari awal sampai akhir partnya. Nggak tahu nanti jadi berapa part, tonton aja semuanya. Nah, terus nanti kalian bisa menuliskan komen di setiap uploadan video-video kita. Kemudian kalian like dan harus wajib
hukumnya untuk mensubscribe Yes. YouTube-nya Prodi Kesmas Unusa, karena nanti giveaway ini itu adalah special for subscriber gitu. Jadi kalau nggak subscribe ya mohon maaf ya. Jadi kita sudah menyediakan hadiah yang menarik. Jadi silakan nanti kalian drop komen kalian yang terbaik terkait dengan apa yang kita obrolin hari ini. Terserah mau komen apa aja gitu. Yang paling menarik yang mau kita notice itu Yes. yang akan dapat hadiah dari kita. Dan jangan lupa tonton video-video yang lain yang sudah pernah tayang di YouTube-nya Prodi Kesmas Unusa. Sampai jumpa lagi di episode-episode Radar Kesmas berikutnya dan salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.